Oke guys, kalau dalam video sebelumnya kita sudah membahas beberapa istilah tentang dunia investasi saham. Di antaranya ada dividen, capital gain, capital loss, take profit, dan juga cut loss ya. Nah, dalam kesempatan kali ini gue juga akan melanjutkan beberapa istilah dalam dunia investasi yang lainnya. Nah, setidaknya gue akan membahas 1000 istilah dalam dunia investasi saham. Yang gak mungkin 1000 juga ya kan. Waduh, gue bercanda guys, just kidding ya. Kalau 1000 istilah saham dibahas dalam satu video, yang ada otak gue overheat meledak guys. Nah, gue akan membahas beberapa istilah yang lebih sederhana ya. Setidaknya akan ada 10 istilah dalam dunia investasi yang akan gue bahas dalam video ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita harus memahami istilah-istilah dalam dunia investasi saham? Ya karena gimana kita mau mulai berinvestasi ya kan, apalagi untuk kita para pemula ya. Kalau kita tidak memahami apa yang ada dalam dunia investasi itu sendiri. Nah, makanya ini menjadi bekal yang sangat penting ya, di mana kita harus memahami istilah-istilah yang ada dalam investasi saham. Nah, gue akan mulai ke istilah yang pertama. Istilah yang pertama itu ada BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, lalu apa sih Bursa Efek Indonesia? BEI atau Bursa Efek Indonesia adalah tempat jual beli saham di Indonesia. Nah, jadi kalau kita itu familiar dengan kata-kata pasar modal, pasar modal, pasar modal. Nah, pasarnya ini bernama BEI atau Bursa Efek Indonesia. Di mana dalam Bursa Efek Indonesia itu tempat diperjualbelikan saham-saham. Jadi ada banyak saham-saham dari berbagai emiten atau dari berbagai company atau perusahaannya itu diperjualbelikannya di Bursa Efek Indonesia, diatur oleh regulasi yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia dengan otoritas langsung dari BEI itu sendiri guys. Jadi kasarnya kayak tempat jual beli sahamnya ya. Nah, kita lanjut ke istilah yang berikutnya. Istilah berikutnya ini ada investor dan trader. Nah, ini pelaku dunia saham ya, di mana pelaku dunia saham ini terbagi menjadi dua tipe guys. Ada investor dan juga ada trader. Nah, kita akan masuk ke investor. Apa sih itu investor atau apa yang dimaksud dengan investor? Investor adalah orang yang membeli saham untuk jangka panjang. Nah, dalam artian seorang investor itu membeli saham rutin ya, kayak misalkan tiap bulan setelah gajian dia beli saham, atau tiap tahun ketika laba usahanya cuan dia bisa membeli saham, tapi tidak pernah berpikir untuk menjual saham dalam waktu dekat karena dia berpikir sebagai investor dia mengambil keuntungan untuk prospek jangka panjang ya. Nah, biasanya investor itu disebut juga dengan holder guys, atau orang-orang yang memegang saham ya, tidak memperjualbelikan sahamnya. Nah, keuntungan yang bisa didapat ketika kalian menjadi seorang investor atau holder ini ada dua. Yang pertama, kalian bisa dapetin cuan dari dividen. Nah, yang kedua, kalian bisa dapetin cuan dari capital gain. Nah, justru ini kerennya seorang investor atau holder ini ya, capital gain-nya itu bisa lebih besar karena dia simpan sahamnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, biasanya paling singkat itu 5 tahun. Nah, bayangin, kita membeli saham contoh BBRI ya, dari harga 3.300. Setelah 5 tahun berlalu, harganya sudah menjadi 4.000 ya. Nah, itu kan capital gain-nya besar banget, apalagi saham itu tidak kita perjualbelikan. Di mana kebanyakan para investor atau holder ini ketika dia mendapatkan cuan dari dividen, nah cuan dari dividennya ini dialokasikan kembali untuk membeli saham. Jadi tiap bulan, tiap tahun jumlah lotnya ini bertambah. Wah, ini sih keren banget ya. Itulah mengapa gue mengajak kita semua untuk berinvestasi saham, karena
daripada kita menabung uang kita di rekening bank di mana jumlahnya ya gitu-gitu aja ya, uang kita itu diem gak bergerak ya, apalagi kan kegerus inflasi. Nah, dengan berinvestasi saham semakin tahun justru nominal uang kita akan menjadi semakin banyak ya. Jadi emang benar-benar keputusan yang sangat bijak jika kalian ingin berinvestasi dibanding untuk menabung uang kalian di rekening bank. Nah, itulah dividen, ya itulah investor ya. Nah, kita lanjut ke istilah yang kedua. Ini lawannya dari investor atau holder, yaitu trader. Nah, apa sih trader? Trader adalah orang yang membeli dan menjual saham dalam waktu singkat. Nah, ini kebalikan dari investor atau holder ya. Kalau trader itu biasanya memperjualbelikan sahamnya dalam waktu singkat, bisa jadi dalam 1 hari. Jangankan 1 hari, kalau trader itu biasanya memperjualbelikan sahamnya itu momen-momen tiap menit, tiap detik, bahkan tiap jam. Itu bisa memperjualbelikan sahamnya ya. Jadi kalau trader ini begini, misal kita punya harga rata-rata saham di harga 2000 ya. Begitu market itu buka. Nah, ini info penting juga ya. Market di BEI Bursa Efek Indonesia itu jam operasionalnya seperti jam kantor ya. Dimulai dari jam 9 dan ditutup sampai jam 4. Nah, disitulah ada rentang waktu untuk bertransaksi saham, di mana akan ada jeda istirahat di jam 12 sampai jam setengah 2 ya. Nah, kita balik lagi ke trader. Jadi, seorang trader itu biasanya memanfaatkan momentum volatilitas harga saham. Ketika harga saham dia sudah cuan, meskipun hanya sedikit ya, tapi dia memutuskan untuk take profit di saat itu juga. Nah, bisa jadi jam 10 dia membeli saham, jam 11 dia menjual saham. Begitu juga ketika pukul 1 atau pukul 2 dia menjual saham, pukul 3-nya dia membeli saham lagi. Jadi trader itu memanfaatkan volatilitas harga pasar untuk mendapatkan cuan dan langsung take profit meskipun tidak seberapa ya. Tapi kan itu bisa dibandingkan dengan nominal lot yang dia miliki. Jadi sederhananya perbedaan antara investor atau holder dengan trader adalah di mana holder dan investor ini dia membeli saham tidak untuk dijual dalam waktu dekat karena dia berpikir untuk jangka panjang. Nah, sedangkan trader kebalikannya. Trader itu membeli saham dalam waktu yang singkat dengan tujuan untuk mendapatkan take profit dari capital gain, di mana kita tahu ya dalam video sebelumnya bahwa capital gain itu selisih harga jual dan beli saham kita. Jadi kalau selisihnya sudah ada dan selisihnya ini bersifat plus ya, bersifat lebih ya atau untung ya. Jual belinya itu bersifat untung atau mendapatkan profit. Nah, langsung saja dalam waktu itu langsung dijual. Nah, kita masuk ke istilah yang keempat ya. Yang keempat itu ada emiten. Nah, pertanyaannya apa sih itu emiten? Emiten adalah perusahaan yang menjual sahamnya ke publik melalui bursa efek. Nah, seperti yang kita ketahui, sebagaimana Bursa Efek Indonesia ini adalah pasar modal. Nah, emiten-emiten ini adalah beberapa perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya ya. Ya karena enggak semua perusahaan itu memperjualbelikan sahamnya ke publik. Nah, biasanya emiten itu sederhananya adalah nama perusahaannya. Nah, emiten dalam dunia saham itu ada kode emiten. Nah, contohnya begini. Bank Rakyat Indonesia, kode emitennya adalah BBRI. Begitu juga dengan Bank Mandiri, BMRI. Bank BCA, BBCA. Nah, kalau untuk kayak semisal buat kalian yang rokoknya itu Gudang Garam, nama emiten Gudang Garam di Bursa Efek itu GGRM. Atau buat kalian yang sering belanja di Alfamart ya, nama emiten Alfamart itu AMRT. Nah, buat kalian yang sering belanja-belanja produk Indofood, kode emiten Indofood itu ada INDF. Nah, itulah yang disebut dengan emiten ya, atau perusahaan-perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya ke publik. Nah, istilah yang selanjutnya itu ada bullish dan juga bearish ya. Nah, apa sih itu bullish? Bullish adalah suatu kondisi pasar saat harga saham cenderung naik. Nah, berarti bullish ini ketika harga pasar itu cenderung mengalami kenaikannya. Nah, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tren bullish dalam harga pasar di saham ini ya. Yang pertama,
kayak seperti yang kita ketahui ada perang tarif di Cina melawan Trump itu ya, atau lebih tepatnya tarif Trump lah ya. Nah, dalam situasi seperti itu, harga-harga di market atau di pasar modal itu bisa mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, biasanya kalau untuk bullish ini, biasanya karena ada tren-tren positif atau ada beberapa faktor-faktor yang bersifat positif ya. Kayak misalkan banyak kejadian-kejadian di mana perusahaan ini mendapatkan keuntungan yang besar atau mendapatkan laba yang besar, atau kondisi ekonomi suatu negara itu bisa maju ya atau meningkat, itu juga mempengaruhi kondisi harga pasar atau harga saham di pasar itu sendiri ya. Jadi bullish itu kenaikan harga pasar guys, sederhananya begitu ya. Lalu bagaimana dengan bearish? Nah, bearish itu, nah, apa sih yang disebut dengan bearish? Bearish adalah kondisi pasar saat harga cenderung turun. Nah, berarti bearish ini kebalikan dari bullish ya guys ya. Jadi bearish ini kondisi pasar. Jadi kalau kondisi pasar itu berarti menyeluruh ya. Harga-harga para emiten yang ada di pasar modal itu cenderung mengalami penurunannya. Yaitulah kondisi yang disebut dengan bearish guys. Nah, bearish itu biasanya dipengaruhi pertama karena isu-isu global, di mana kalau ada perang atau ada apa ya, biasanya harga-harga saham itu cenderung mengalami penurunan. Atau kebalikan dari bullish juga guys. Kalau kondisi suatu negara itu mengalami penurunan, kayak misalkan pendapatan per kapita negara itu turun atau anggaran APBN itu defisit ya, itu biasanya secara tidak langsung mempengaruhi harga saham yang ada di pasar modal, sehingga harga-harga hampir dominan seluruh emiten itu mengalami penurunan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai bearish ya. Jadi bullish dengan bearish itu kondisi market secara menyeluruh ya yang ada di pasar modal. Nah, lalu lanjut lagi ke istilah berikutnya. Istilah berikutnya ada uptrend dan juga downtrend. Nah, kita langsung masuk saja. Apa sih itu uptrend? Uptrend adalah harga naik secara konsisten. Nah, kalau uptrend ini biasanya spesifik dalam sebuah emiten ya, bukan secara global dalam pasar modal, tapi secara spesifik beberapa emiten. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi uptrend ini dalam sebuah emiten. Yang pertama, misal kita ambil contoh saham-saham big bank ya, atau bank-bank besar yang ada di negara kita ya. Misalkan dari Bank BRI, BNI, BMRI, atau Mandiri, dan BCA. Keempat bank ini mengalami laba perusahaan yang meningkat dari kuartal 1, 2, 3, sampai 4 ya. Nah, ketika mengalami laba yang meningkat, nah maka sesuai juga dengan peningkatan harga saham di pasar modal. Jadi contohnya begini, ketika suatu perusahaan mengalami kenaikan laba dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, itu juga pasti mempengaruhi harga saham karena dan cenderung harga saham ini akan naik. Contoh di luar bank besar ya, kita ambil contoh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan batubara atau perusahaan retail ya. Nah, ketika sebuah perusahaan mendapatkan kontrak baru atau suntikan dana dari pihak asing ya atau investor asing ya. Nah, dalam kondisi itu juga itu bisa mempengaruhi harga-harga saham, dan harga-harga saham di pasar modal akan cenderung naik. Nah, jadi indikator uptrend ini biasanya terjadi di corporate action-nya atau hal-hal yang terjadi dalam perusahaan. Semisal ada kenaikan laba, ada kontrak baru, atau ada suntikan dana. Nah, itu biasanya faktor yang mempengaruhi uptrend. Lalu bagaimana dengan downtrend? Downtrend sendiri berarti tren harga turun secara konsisten. Nah, berarti downtrend ini kan kebalikan dari uptrend ya. Ya berarti kondisinya sama saja, tetapi kebalikannya. Nah, di mana downtrend itu misalkan kita ambil contoh lagi 4 big bank itu ya. Ketika Bank Indonesia menurunkan atau menaikkan harga tarifnya ya, maka yang terdampak adalah bank-bank besar, di mana bank-bank besar ini akan mengalami penurunan laba ya dari kuartal 1, 2, 3, sampai 4. Nah, penurunan laba ini menjadi faktor yang sangat signifikan sehingga harga-harga sahamnya di pasar modal pun ikut turun ya atau downtrend ya. Nah, atau kita ambil lagi ini guys, isu-isu global.
Dimana ketika terjadi sebuah perang atau perang tarif atau perang beneran ya, real perang ya, itu juga pasti akan memengaruhi beberapa emiten atau juga bisa dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, guys. Gue ambil contoh ini GGRM atau saham gudang garam ya. Kalian tahu kan tren rokok-rokok ilegal yang nama-namanya itu nggak jelas ya. Kalian pasti tahu ya. Nah, setelah ada fenomena rokok-rokok ilegal yang nggak jelas ini, maka itu juga berdampak kepada rokok-rokok yang selama ini menjadi pilihan utama para masyarakat ya. Kita ambil contoh ada gudang garam. Nah, ketika gudang garam itu mengalami harus berbenturan dengan penjualan rokok ilegal, maka secara company atau perusahaan, laba perusahaan gudang garam ini mengalami penurunan. Nah, karena mengalami penurunan yang signifikan secara berturut-turut ya, nah harga saham di pasar modal untuk GGRM pun ikut terimbas, guys, dan mengalami penurunan juga. Karena setahu gue harga sahamnya itu emang benar-benar konsisten turunnya. Nah, itu kalau kita contoh retail. Kalau kita ambil contoh misalkan perusahaan-perusahaan besar batu bara atau tambang ya. Misalkan perusahaan itu mengalami penurunan keuntungan atau perusahaan itu kehilangan aset-asetnya ya. Atau perusahaan itu harus berhutang untuk bisa membeli aset-aset baru ya. Nah, disitulah corporate action itu benar-benar sangat mempengaruhi harga saham. Jadi orang-orang di pasar modal itu melihat bahwa wah, prospek perusahaan ini nih kayaknya untuk kedepannya berat karena beban hutangnya lebih besar daripada pendapatan per bulannya. Maka dilihat dari hal tersebut, harganya pun ikut turun di pasar modal. Jadi untuk uptrend dan downtrend itu lebih ke spesifik satu emiten atau beberapa emitennya. Berbeda dengan bullish dan bearish. Kalau bullish dan bearish itu kenaikan dan penurunan harga saham secara global di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal ya. Nah, sedangkan kalau untuk uptrend dan downtrend itu lebih spesifik ke emitennya ya, guys ya. Jadi perbedaannya di skalanya ya. Kita masuk ke istilah berikutnya yaitu ada volatilitas. Nah, apa sih volatilitas itu? Volatilitas adalah tingkat fluktuasi harga saham dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi volatilitas itu kayak penurunan dan kenaikan harga saham dalam periode waktu tertentu ya. Nah, biasanya volatilitas itu terjadi ketika transisi antara laba perusahaan di kuartal 1 dengan laba perusahaan di kuartal 2 atau kuartal berikutnya ya. Nah, kalau suatu perusahaan itu mengalami kenaikan atau penurunan laba perusahaan, nah itu biasanya mempengaruhi apakah harga sahamnya akan naik atau harga sahamnya akan turun. Atau bisa juga terjadi dalam kondisi tertentu ya, kayak misalkan nih, ketika menjelang lebaran, itu biasanya harga-harga saham retail itu naik, kayak misalkan harga sahamnya ini ya, Alfamart, harga sahamnya Matahari Mall atau harga sahamnya retail-retail yang lain dan juga komoditas-komoditas yang mendukung event atau acara Idul Fitri ini ya, Lebaran ini ya. Jadi biasanya ada kondisi-kondisi tertentu yang benar-benar mempengaruhi beberapa emiten sehingga harganya cenderung naik dan turun dalam waktu tertentu ya. Lanjut ke istilah yang terakhir, yaitu ada average down. Nah, apa sih average down itu? Average down adalah membeli saham yang sedang turun untuk menurunkan harga beli rata-rata. Nah, jadi untuk average down ini ya, jadi sebuah upaya atau sebuah, bukan teknik ya, kayak sebuah cara ya, agar bisa menurunkan harga rata-rata kita menjadi lebih rendah, guys. Jadi misal begini, ketika kita memiliki 100 lot saham BBRI ya, dengan harga rata-ratanya itu 4.300 misalkan ya. Nah, kemudian pasar ini mengalami downtrend ya, atau mengalami bearish ya, sehingga harga-harga itu secara signifikan turun, secara konsisten juga ya. Jadi 1 minggu, 2 minggu sampai berbulan-bulan harga itu cenderung turun dan dalam portofolio kita itu memerah atau mengalami loss ya, mengalami kerugian. Nah, maka kita memutuskan untuk tidak cut loss atau tidak menjual harga saham kita karena ya memang akan merugi.
Nah, upaya yang kita lakukan adalah melakukan average down atau membeli saham-saham di harga yang lebih murah. Karena ketika kalian membeli saham di harga yang murah, nanti harga saham yang kita miliki itu akan ikut turun juga ya. Jadi misalkan dari harga 4.300 karena kita melakukan average down, maka harganya itu jadi turun. Nah, ketika market itu kembali bullish atau mengalami uptrend, nah, kita akhirnya mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, untuk lebih mudahnya lagi, gue akan memberikan simulasi tentang apa sih itu average down. Simulasi untuk average down, misalkan harga rata-rata saham BBRI dalam portofolio kita adalah 4.300. Namun karena emiten BBRI sedang downtrend, maka kita membeli saham BBRI di harga 4.100, 4.000 sampai 3.500, sehingga harga rata-rata saham BBRI kita berubah dari yang tadinya 4.300 menjadi 4.000. Nah, hal itulah yang dimaksud dengan average down. Nah, kira-kira begitu ya untuk penjelasan singkat tentang average down. Nah, oke, kita sudah membahas 10 istilah penting dalam dunia investasi. Masih ada banyak sekali istilah-istilah dalam dunia investasi saham ini ya. Nah, mungkin nanti untuk video berikutnya kita juga masih akan membahas istilah-istilah dalam dunia investasi. Nah, ingat ya guys ya, ada hal yang menarik guys, di mana dengan uang 10.000 saja, kalian itu bisa membeli satu lot saham. Nah, nanti akan ada video di mana gue akan memberitahu atau memberikan rekomendasi, bukan rekomendasi ya, atau memberikan info tentang harga-harga saham emiten yang harganya di bawah 10.000. Itulah mengapa gue sering bilang atau menekankan bahwa titik terendah manusia adalah yang masih nabung di celengan. Karena apa? Karena orang-orang itu tidak punya informasi untuk mengelola keuangannya ya. Itulah mengapa yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Jadi semuanya tergantung pada informasi dan kemampuan kita mencari informasi itu sendiri ya. Percuma kalau kerja kelas punya uang banyak tetapi tidak bisa memanage uangnya itu. Makanya melalui channel ini gue ingin kita sama-sama belajar ya sebagai pemula bagaimana caranya kita bisa memanage uang yang kita miliki agar tidak tergerus dengan yang namanya inflasi. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian bisa share pengalaman kalian atau pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.